Orang Minang itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Berarti ini nih bisa dibilang ada pengaruh dari luar dong, karena kan kayak mutiara, payet itu kan ya bukan khas Aceh gitu. Iya, betul, betul, betul. Bahan bakunya, iya. Ada yang tadi kalau memang dia manik-maniknya dari Jawa, ya berarti kita terima yang dari sana. Oh, Oke. manik-manik yang dari kalau bludru yang tadi kain-kain bludru itu produksi di sana atau memang dari Dari provinsi lain? belinya di Medan, Pak. Ya? Dari Sumatera Utara belinya. Oh, Oh, oke. Sumatera Utara. Iya, iya, iya. Iya. Utara. Oke, Kalau Sincil sendiri ada produksi produk kain seperti itu. oh, oke. Nah, ini yang tadi terkait dengan Duta Pariwisata, lantas dengan Kasab Sulam ini kan eh, Anugerah Pesona Indonesia ini mempromosikan dan mengembangkan secara melalui promosi secara digital gitu ya. Eh, apa bisa ada pengalaman nggak? Artinya, apakah sebelum eh, masuk ke dalam Anugerah Pesona Indonesia dengan setelah masuk Anugerah Pesona Indonesia ini mengalami ini nggak ya? Artinya ketertarikan dari teman-teman daerah, anak-anak muda untuk ikut mengembangkan atau bagaimana di sana? Ada sedikit perubahan terhadap pengaruh masyarakat nggak di sana? Silakan, Bu. Iya, benar sekali, Pak. Kami bangga sekali ya, alhamdulillah senang banget kalau kita masuk 10 besar nih kan. Jadi dengan itu kita selalu promosi dari awal kita terpilih masuk ke 10 besar. Jadi masyarakat tuh kayak, oh Kasab Sulam Emas bisa masuk, wow. Selama ini kita kayak di sini, oh Kasab Sulam Emas ya, ya udah seperti itu. Ternyata punya prestasi. Bahkan ini ajang pesona ini loh yang menilainya. Nah jadi pokoknya sejak ada Kasab Sulam Emas ini masuk ke dalam kategori API Award ini, gimana ya, udah mulai naik kasta gitu Pak. Baik ya. Bentar lagi naik harga ya Mbak? Enggak, insya Allah enggak ada harga. Iya, karena yang muda-muda banyak yang tanya nih, kalau Kasab Sulam Emas itu kalau misalnya yang tutup botol, untuk tutup gelas katanya itu harganya berapa? Mereka sering tanya, loh dulu-dulu kemana aja nggak pernah tanya. Saya bilang, bagus juga ya. Biasa emang gitu Mbak. Kalau kita satu buah barang dihargain di luar, biasanya makin bikin terangkat gitu ya popularitasnya. Iya, betul. Iya, betul Pak. Ya berarti ya ini juga bukan masukan tapi cerita dari daerah-daerah sebelumnya ya. Memang ada beberapa produk pariwisata atau UKM kreativitas dari teman-teman di daerah itu yang tadinya kemungkinan ya tadi bikin bantal selimut ataupun bikin untuk alat pernikahan dan segala macam ya. Ya mungkin dengan adanya API ini bisa jadi banyak ide-ide lagi yang muncul ya. Contoh ya mungkin contoh untuk tutup dashboard mobil gitu mungkin. Terus untuk Masker. ya masker, ya tempat handphone ya kayak gitulah. Artinya memang eh ini kan kalau eh, produk pariwisata daerah itu nggak melulu harus bikin bantal, bikin ini, melihat perkembangan Iya. zaman apa yang bisa digunakan gitu kan. Nah itulah fungsi teman-teman yang masih muda-muda nih, khususnya teman-teman yang digawangi oleh eh, apa pariwisata atau mbak-mbak ini yang dari putra-putri pariwisata untuk bisa meyakinkan atau bisa meneruskan ke teman-teman yang industri yang ada di sana gitu kan.
Nah, Iya. kembali lagi tadi ada pertanyaan Leni, masalah sebenarnya selain Kasab Sulam, ada destinasi-destinasi lain tidak yang tadi udah disebutin ada pulau banyak gitu ya. Nah, Iya, betul. kalau misalkan kita ke sana, sebenarnya ada berapa destinasi sih yang menjadi prioritas di sana Prioritas. gitu kan? Ya, ada 10 destinasi kah atau berapa mungkin yang bisa disebutkan. Jadi teman-teman supaya melihat, oh saya mau ke Aceh Singkil nggak perlu cuman eh, destinasi ini, tapi ternyata ada 5 sampai 10 destinasi yang bagus gitu loh. Gimana Mbak? Ini sinyal kayak ini eh, loading. Ah, masih loading kayaknya. Iya, Mas kasih pertanyaannya mungkin susah, jadi mbaknya jadi loading dulu ya. iya, iya signal ini Len. Len, Iya ya sih. sebelum dijawab sama Mbak Dini yang signalnya masih eh, ada gangguan. Saat ke Aceh itu, Waduh, jadi kalau saya dari yang ditanya. iya nggak apa-apa. Maksudnya kalau ke Aceh Singkil berapa lama? Udah searching belum? Belum, tapi kalau lihat posisinya Aceh itu kan agak manjang nempel gini di bawah. Nah, Aceh Singkil itu yang di bawah itu yang dekat dengan Sumatera Utara dan juga dia dekat Iya. dengan Nias tuh, terhubung dengan lautan. Pokoknya posisinya emang Oh, eksotis banget kalau dia jualannya pulau oh, banyak, mau terus snorkeling, berenang tuh kayaknya memang pantas oke. banget sih, Mas. Jadi Oh, pengen Iya. nih diundang. apa? Kak Gadis belum masuk, Mbak. Mbaknya Kalau udah enggak nanti. balik. Iya. Eh, Mbak Pas Dini banget suaranya tadi momennya ya. tadi signalnya maaf agak ini agak Udah, saya udah dapat. terganggu. Udah jelas. Bisa saya langsung jawab aja? Oh siap siap siap. Oh iya ya, monggo Mbak. Oke, nah kalau wisata ya kita mulai dari wisata bahari, kita punya pulau banyak. Nah pas ada pertanyaan nih banyak biasanya, pulau banyak itu kenapa namanya pulau banyak? Apa banyak pulau di sana? Iya betul, jawabannya memang karena banyak pulau di sana. Nah, dari sumber data yang kemarin ada beberapa sumber saya baca, Pulau Banyak ini itu awalnya dia terdiri dari 99 pulau yang terpecah di daerah Pulau Ah, Banyak. Nah, jadi Oh. ketika kita itu tinggal sekitar 66 sekian gitu, Pak. Sekitar 66 Hmm. dan untuk saat ini sudah banyak sekali, saya rasa lebih dari 10 pulau yang bisa dijelajahi di Pulau Banyak. Ada seperti berpikir Duh, sinyalnya lagi nih Mas Wat. Iya, ya mungkin udah menjelang sore kali ya. Nah, gue bilang pagi-pagi lah, jangan sore. Loh, saya Mas standby, Mas. Ya mungkin signal lagi ya. Kita sambil tunggu aja. Oke. Oke. Sudah on Bisa lagi nih. sudah oke. Sinyalnya Ah, udah bagus, Pak? sebentar masih kelihatan di sini masih Putus. loading, masih putus-putus. Oke, jangan dijawab dulu pertanyaan saya, nunggu signal dulu. Saya mau Oke. menginformasikan ke Sobat Api semua. Jadi silakan buat pertanyaan yang terbaik gitu ya. Ya. Nanti pertanyaan terbaik akan diumumkan dan mendapat giveaway gitu ya. Oke. Iya, betul. Pertanyaan apa pantun nih Len? Wah, Aduh, saya ada bikin pantun nih, Mas. ntar sabar. Udah nafsu aja. Nanti jadi ini aja apa sambil nunggu pertanyaan belum ada. Ini bukan pertanyaan, pernyataan semua ini.
Nanyain sinyal. Oke. Nanti Leni lah yang ngecek pertanyaan tuh. Waduh. Ada giveaway. Oke. Giveaway-nya hari ini kasap sulam. Wah, giveaway-nya hari ini adalah kasap sulam emas. Ya. Iya. Keren. Ya udah, Tahu gitu saya jadi goyangin. penonton aja. Oke. Eh, nah, nanti teman-teman yang ada pertanyaan silakan karena Aceh Singkil kan kalau nggak salah baru tahun ini nih masuk Anugerah Pesona Indonesia Iya, betul, atau betul. udah kedua nih. Saya sepertinya sih baru pertama kali nih masuk Aceh Singkil. Iya. Nanti silakan banyak tanya mengenai Aceh Singkil, mau nanya kasap sulam emas atau pertanyaan lain yang berhubungan dengan Aceh Singkil silakan gitu ya. Nanti yang jawab banyak itu ada Mbak Dini sebagai duta pariwisata dari Aceh Singkil gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan mengenai apinya bisa saya jawab atau Leni sebagai duta pariwisata bisa menjawabnya gitu ya. Nah, Len, untuk ke Leni nih, kan Aceh Singkil ini sebagai dia masuk di kategori Cenderamata. cenderamata gitu ya. Oke. Iya. Menurut Leni, dari 10 nominasi cenderamata tersebut, gimana melihat Aceh Singkil dibanding yang lain? Artinya ini ya, promosinya atau gerakannya nih, vote-nya. Silakan, Len. Kalau aku lihat sih sejauh ini pergerakannya udah bagus ya, dan pastinya karena Mbaknya Dini tadi juga udah bilang animo masyarakat udah mulai naik nih, mulai terkesan ternyata Kasab Sulam Emas bisa loh jadi bersaing dengan cenderamata di daerah lain. Jadi menurutku ini momentum yang bagus banget untuk menaikkan lagi nih, mengingat-ingat ini loh kita Aceh Singkil itu punya sesuatu yang benar-benar bagus, budaya dan kesenian kompetitif lah dibandingkan dengan daerah lain. Jadi ya perlu gerakan atau promosi yang lebih lanjut aja dari untuk ngajak, ayo vote rame-rame di juara atau gimana gitu. Di lain pihak juga pastinya toko-toko yang menjual juga bisa ya dapat keuntungan karena mungkin masih jadinya banyak yang mesan atau yang beli. Kan lumayan ya Mas bantu-bantu Iya, ekonomi lokal di masa pandemi yang lagi susah ini gitu. iya, betul. Oke. Kesempatannya untuk menang gimana tuh? Aduh, gak enak nih membocorkan. Masih jauh ya? Iya, pokoknya semangat aja, jalan masih panjang. Oke. Ini sambil ini saya undang itu lewat akun Dispar Porakap ya. Saya coba ya karena mungkin akunnya Pak Edi tadi Edi Hartono 52438 mungkin ada gangguan lah. Saya nggak paham gangguannya. Nah, ini saya coba invite lewat Dispar Porakap mungkin ada yang bisa gabung untuk menemani bincang-bincang kali ini gitu ya. Mbak Dini udah aman kah signal? Aman? Insya Allah aman, Pak. Aman. Oke, siap. Oke, dilanjut tadi mengenai apa yang belum selesai tadi, Len? Oke, saya lanjutkan mengenai Siap. pulau tadi. Iya, Nah, siap. jadi setelah gempa waktu itu yang di tahun 2004 ya kalau nggak salah yang waktu tsunami di Banda Aceh, itu kan Aceh Singkil kan ada juga tuh dari 99 pulau, Iya. jadi sekitar 66 pulau seperti itu. Nah, lalu ya tadi kayak ada beberapa pulau yang memang sampai saat ini kita bisa kunjungi, bisa akses juga kayak Pulau Panjang. Nah, Pulau Panjang ini kita juga bisa untuk nginap di sana dalam beberapa malam karena di Pulau Panjang sudah lengkap kayak dari segi penginapan, makanan juga kamar mandi, insya Allah bersih, aman, nyaman.
Itu. Nah, ada juga seperti Pulau Palamba. Dulunya sudah ada cottage, cuman sekarang karena sejak pandemi ini turis pun tidak berdatangan, jadi ya tinggal seperti itu aja, Pak. Nah, lalu ada Pulau Taiwan, ada Pulau Aso, Pulau Ani, terus ada juga Pulau Baby Island, itu pulau baru sih sebenarnya. Nah, jadi dia kalau pasangnya naik, kita bisa lihat. Nah, di situ dia kan pasir putih tuh, ditandai sama burung camar. Cuma ombaknya lagi besar, lagi kencang, kita nggak bisa ke sana karena sandaran botnya kan nggak ada di sana, seperti itu. Nah, itu dari wisata bahari kita. Nah, kalau misalnya wisata religi, kita di Singkil juga punya makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili, tepatnya di Kilangan, di desa Kilangan. Nah, yang mana desa itu di pinggir Sungai Kilangan itu, dari Sungai Kilangan lah biasanya kita langsung ke desa Kuala Baru, tempat pembuatan kasak sulam emas ini. Nah, itu dari wisata religi. Kalau wisata kuliner, kita juga punya lokan. Lokan itu ada yang bilang dia seperti kerang, tapi kalau rasanya pasti beda. Nah, ada dari lokan itu, lokan. Bapak tahu lokan? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Iya, terus tuh jadi loading. Jadi loading Kena lagi. ganggu sih. Nah, konon katanya ya lanjut masalah lokan. Iya, lokan. Lokan Aceh Singkil ini konon katanya dia kan diambilnya itu dengan cara menyelam. Katanya dia itu kan ada di sungai. Nah, katanya itu sih tempat tidur buaya kalau menurut kepercayaan cerita nenek kita yang di sini, seperti itu. Nah, itu besar gitu maksudnya. Lokan itu besar. Ada yang kecil, banyak variannya, Pak. Ada yang kecil, sedang, sampai besar. Besarnya pun nggak pala besar-besar kali, paling besar satu telapak tangan kita. Oh, oke. Nah, itu. Jadi alhamdulillah dari lokan ini, kayak kemarin tuh dari UKM ada pelatihan juga, gimana cara buat lokan ini kita budidayakan, kita buat juga seperti oleh-oleh Aceh Singkil, dan alhamdulillah sekarang kita udah punya lokan crispy. Jadi lokan itu sudah masyarakat Singkil sudah bisa buat jadi makanan khas yang awalnya dia cuman temannya roti jalo nih. Nah, kita makanan khas roti jalo lokan. Nah, itu dari wisata kuliner kita. Lalu ada juga wisata budaya, kita dari Dampeng. Selain itu kita juga ada wisata mangrove, masih baru ini di daerah Singkil Utara. Dan ada juga wisata Danau Bunggara, itu juga masih baru, masih fresh banget. Oke. Berarti mangrove ini karena ini tadi ada 99 pulau gitu, yang sekarang karena tsunami sekitar 60-an gitu ya. Tinggal 60-an pulau ya tadi. Iya, betul. Oke, dari 60-an ini yang dihuni semua atau memang sebagian kecil aja? Sebagian kecil, masih sebagian kecil, Pak. Karena ada pulau ini dia memang kalau ke sana itu dia kayak spot surfing. Jadi kalau kita ke sana itu memang ombaknya besar banget ya. Oke. Terus kalau untuk wisata di sananya, ada bisa surfing gitu nggak, Mbak? Kan ombaknya gede tuh. Iya, Pulau Banyak itu sendiri yang sudah pernah terakses juga itu Pulau Bangkaru. Pulau Bangkaru itu spot surfingnya itu kelas dunia ya. Ini waktu acara festival Pulau Banyak, servernya itu kemarin dari lokal sama dari, kalau saya nggak salah dari luar juga ada. Jadi mereka tuh kayak, wow, di Singkil bisa ada yang seperti ini gitu, sampai apresiasi. Iya. Kalau diving ada juga berarti, diving, snorkeling. Iya, diving, snorkeling ada juga, itu di Thailand bisa. Terumbu karang kita alhamdulillah sampai saat ini tuh masih cantik-cantik sekali. Boleh Mbak, ayo berkunjung dulu Kak, biar jangan cuma dengar cerita ini.
Bener nggak sih? Iya, Atau harus cuma masakan langsung ya kalau pariwisata itu, Mbak. Ya, sekarang diceritainnya Ditunggu jangan aja. banyak-banyak Mbak ini. Diceritainnya dikit-dikit aja. biar penasaran nih Pak? Iya, biar penasaran. Tapi memang Pancingan saya dulu, pancingan. ya saya lihat di festival festival Pulau Banyak ini, nah itu kan nanti mau dibahas nih. Itu. Jadi Iya. saya cuman ini aja. Saya cek di Festival Pulau Banyak, memang ternyata eh, pulau-pulau itu memiliki kekhasan sendiri ya, punya eh, apa karakter sendiri setiap pulau-pulau itu. Nah, banyak Ya. pulau yang memang dijadikan seperti tadi destinasi eh, ada cottage-nya gitu. Jadi emang sudah udah ada penginapan dan segala macam gitu kan. Nah, terus tuh ada pertanyaan tuh. Kalau liburan di Aceh Singkil sebaiknya berapa lama itu dari Tracy itu Pak, diver itu? Kadis Disperporanya udah siap Pak, bisa diundang Oh, katanya. siap. Oke, Tadi dia Pak. kayaknya mau ikutan juga ngobrol. Iya. Hmm. Yang nge-lag punya Pak Edi. Punya Pak Edi yang nge-lag. Nah, itu udah saya undang tuh. Oke Pak. Nah, Nah, ini nggak kayaknya masuk lebih nih. enak nih, udah pindah posisi. Oh iya sebentar ya. Abang mau sedikit talk show sebentar ya. Siap. Jadi oke sebentar ya. Yo assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Aduh, Waalaikumsalam. tadi ada gangguan gimana? sedikit, Pak. Mohon maaf di sana. Oke. Gimana? Udah ya, Modulasi Jalan sudah, banyak nih Bapak. modulasi gimana? Penerimaan suara bagus ya? Oh, bagus, Pak. Bagus. Bagus, Oke. bagus. Ini Oke. sedikit saya gambarkan ini, meneruskan apa yang disampaikan oleh Duta Wisata kita, Mbak Dini ya. Ya, Nah, siap. jadi kita di sini ada kasap kain sulam kain emas Mas. sama festival Pulau Banyak. Ya. Jadi sedikit saya gambarkan konsep wisata Aceh Singkil ini ada 3. Yang pertama itu wisata bahari, itu kita fokus ke Pulau Banyak. Kemudian wisata religi, heritage itu ada makam Syekh Abdul Rauf. Kemudian ada wisata Suaka Margasatwa, yaitu Laitrap. Jadi ada 3 konsep kita di Aceh Singkil yang coba kita kembangkan menjadi objek wisata untuk kita naikkan ke skala nasional. Terkait kasap sulam kain emas ini adanya di Kuala Baru, bahwa kegiatan ini kegiatan turun-temurun, ini merupakan kegiatan home industry yang dilakukan oleh kaum Hawa, dan ini dilaksanakan hampir sebagian rumah tangga ini memiliki peralatan itu. Jadi peralatan, dan ini kita sudah upayakan ke mereka untuk coba dijadikan satu kelompok agar lebih mudah kita melakukan pembinaan. Dari hasil rumah tangga ini bisa menjadi meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Dan ini kita sudah melakukan kerjasama dengan Dekranas Kabupaten. Jadi hasil tangga kasap kain emas ya. Kasap kain emas ini kita coba menjadi kita go publikkan. Nah, ini kita berharap dengan masuknya kasap kain emas ini ke dalam event API 2021, kita berharap ini akan lebih dikenal oleh masyarakat, tidak hanya di Kuala Baru, tidak hanya di Kabupaten Singkil, juga ini bisa menjadi komoditi nasional ke depannya. Ini terkait masalah kasap kain emas.
Nah, yang kedua, terkait masalah Festival Pulau Banyak, ini kita sudah mulai laksanakan di tahun 2010. Nah, kita di Pulau Banyak, awalnya itu ada 99 pulau. Nah, ini Pulau Banyak itu awalnya ada 99 pulau. Pasca gempa tsunami 2004-2005, nah terjadi pergeseran, daratannya itu turun. Jadi kondisi sekarang di Pulau Banyak itu hanya tinggal 68 pulau lagi. 68 pulau. Ya, termasuk satu tadi yang disampaikan oleh Mbak Dini, itu ada Baby Island. Nah, itu posisi Baby Island tadi, itu apabila air laut surut, dia itu akan kelihatan. Akan kelihatan dengan pasir putihnya. Nah, pada saat air pasang naik itu enggak kelihatan lagi. Nah, jadi terkait masalah dengan Festival Pulau Banyak yang coba kita angkat ini, dengan banyaknya pulau-pulau yang ada di Kepulauan Banyak, itu masing-masing punya spesifikasi masing-masing. Seperti ya kita jadikan itu wisata bahari, di mana kita sudah ada zonasinya, ada zonasi diving, ada zonasi untuk surfing, ada untuk selancar. Yang menjadi minat utama wisatawan mancanegara ke Pulau Banyak itu di kawasan Ujung Lolo. Ujung Lolo ini menjadi lokasi primadonanya untuk para selancar. Ombaknya itu luar biasa tinggi. Nah, ombaknya itu bisa kondisi ombak bagus itu bisa dilihat, bisa dirasakan itu di antara bulan April sampai dengan bulan Oktober. Nah, di masa pandemi COVID, ini kegiatan ini berhenti sama sekali. Berhenti sama sekali karena adanya protek terhadap wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia. Nah, kemudian ada beberapa pulau juga sudah memiliki resort. Ada memiliki resort seperti di pulau Tailana, Pulau Sikandang, di Palamba sendiri, juga di Pulau Balai, dan bahkan yang lagi viral sekarang itu di Pulau Panjang. Pulau Panjang ini ada resort yang dikelola oleh BUMDes karya mandirinya Pulau Bagu. Jadi kita ada di Pulau Balai itu ada dua sebenarnya destinasi yang sangat indah. Ya, pertama itu di Pulau Panjang sendiri, itu resort karya mandiri. Satu lagi ada yang di Pulau Balai. Dan di Pulau Balai ini ada sedikit permasalahan sehingga lokasinya itu kurang berkembang. Nah, di samping itu tadi potensi alamnya sendiri, kita juga coba mengangkat potensi-potensi yang merupakan kearifan lokal di Kepulauan Banyak itu sendiri, melalui adat istiadat dan budaya-budaya lainnya. Nah, kita sudah pernah melaksanakan yang namanya Festival Pulau Banyak dalam bentuk kegiatan surfing. Kita mendatangkan juga ada beberapa host dari surfing skala internasional dan nasional. Itu kita laksanakan kemarin di tahun 2019. Itu ada Festival Pulau Banyak. Kegiatan intinya itu kita laksanakan kegiatan surfing. Nah, itu di Jadi kita berharap sebenarnya wisata Pulau Banyak ini itu sudah lama dikembangkan. Cuma mungkin kita karena kurang promosi, kurang bagaimana, sehingga perkembangan wisata di Pulau Banyak ini agak mandek. Ada beberapa faktor, terutama masalah akses ke Singkil. Jadi kita punya jarak antara Singkil sama Medan itu kalau kita transportasi darat sekitar 8-7 jam,
Nah, ini menjadi kendala utama kita mengapa Pulau Banyak itu sendiri yang masih pesona alamnya itu masih perawan, belum tersentuh secara maksimal. Nah, alhamdulillah mungkin sama-sama kita sudah ketahui bahwa ada rencana investor dari UEA dalam rangka pengembangan wisata di Aceh Singkil. Objeknya itu ada di Kepulauan Banyak. Nah, jadi kita berharap adanya investasi ini akan menghidupkan semua sektor, semua lini yang ada di Kepulauan Banyak dalam rangka pengembangan pariwisata di kepulauan itu. Umumnya di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, kita juga sudah pernah melaksanakan festival penyu di 2010. Jadi kita di Pulau Banyak itu ada satu kawasan namanya Teluk Nibung. Desa Teluk Nibung itu ada budidaya penangkaran penyu. Nah, ini sudah ada aturan desanya bahwa penyu-penyu itu akan bisa dilepaskan setiap bulan Desember dalam setiap tahun. Nah, jadi di dalam pelaksanaan festival Pulau Banyak kita coba mengangkat ini semua apa yang ada di Pulau Banyak, baik itu dari sisi wisata baharinya, dari sisi wisata heritage budayanya, ini akan coba kita angkat. Jadi kita berharap dengan adanya anugerah pesona anugerah pariwisata Indonesia ini, mungkin yang selama ini promosi pengenalan itu kecil sedikit, kita berharap dengan ada event ini, dengan ada kegiatan ini, kita berharap ini akan semakin besar. Dan kami berharap, karena ini penampilan kami yang perdana ya Pak ya, kita yang perdana ini di 2021 ini, kita berharap semua lini sektor yang ada di kabupaten, kita juga sudah membicarakan ini dengan pimpinan daerah. Alhamdulillah pimpinan daerah sangat mendukung untuk pelaksanaan ini. Kita juga sudah menggandeng adik-adik dari Genpi, termasuk yang Mbak Dini ini selaku duta wisata. Bagaimana kita bisa ikut serta dalam API 2021 ini, walaupun ini baru pertama. Mari sama-sama kita berjabat tangan, kita bekerja sama. Mudah-mudahan Aceh Singkil di penampilan perdana ini bisa menghasilkan penghargaan yang maksimal. Nah, itu harapan kami. Kami juga minta bantu juga dari rekan-rekan yang lain di API, mungkin bisa memberikan masukan saran agar dalam keikutsertaan Aceh Singkil yang perdana ini ya bisa sama dengan yang lain. Nah, jadi kami agak cemburu kami dengan tetangga kami Aceh Selatan, mereka sudah ikut yang kedua kali kalau saya nggak salah ini, karena kami baru pertama. Jadi makanya saya mendengar ada program API, saya sudah merangkul ini adik-adik Genpi, staf-staf saya, ya kalau bisa ajang ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk pengenalan pariwisata yang ada di Kabupaten Singkil. Alhamdulillah kita kemarin mengusulkan, kalau saya nggak salah ada 14 kategori yang kita usulkan kemarin. Alhamdulillah kita dapat 2. Ini kita syukuri. Nah, untuk itu mari deh saya minta kepada rekan-rekan kerja kita maksimal dengan koordinasi yang maksimal. Coba sharing sama daerah tetangga yang sudah pernah ikut, bagaimana trik-trik peluang apapun cara-cara yang bisa diambil agar kain kasab Sulam Emas ini maupun Festival Pulau Banyak ini bisa sejajar dengan objek-objek di daerah yang lain. Itu harapan kami Pak. Terima kasih Pak.